Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, kalau ibu tanya apa kabar, kalian menjawabnya seperti ini. Dalam Yesus, yes, yes, yes. Bisa ya? Ayo, suaranya jangan unmute. Ibu pengen dengar suara kalian. Kesia? Bisa? Giselle, bisa? Jangan di-mute ya. Iya. Ya, Ibu akan tanya, apa kabar kalian semua? Dalam Yesus, yes, yes, yes. Ayo sekali lagi. Apa kabar semuanya? Dalam Yesus, yes, yes, yes. Ya. Pada siang hari ini Ibu senang bisa menyapa kalian dan bersama Ibu tidak sendirian, ada Kasando yang mendampingi Ibu untuk kita bersama-sama beribadah, bersama-sama memuji Tuhan ya. Biarlah kita boleh tetap semangat di dalam memuji Tuhan walaupun kita masih lakukan di rumah saja dan secara virtual ya. Ibu akan mengajak kalian untuk memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang kuberikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan? Mari kita bersukaria. Ya, ayo anak-anak semua, sebelum kita kembali melanjutkan beribadah memuji Tuhan, Ibu ajak kalian untuk kita bersama-sama berdoa ya. Kita semua tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk pada siang hari ini kembali Engkau menyatukan kami, untuk kami semua boleh beribadah bersama-sama, walaupun kami masih melakukannya di rumah saja, dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang ada bersama kami dimanapun keberadaan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang pada hari ini tidak bisa bergabung Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Biarlah Engkau yang akan memberkati mereka, biarlah di lain kesempatan mereka pun bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam tangan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ya, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, ya. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Ibu, Tuhan Yesus mengasihi Kak Sando, Tuhan Yesus mengasihi Kak, Tuhan Yesus mengasihi Kesia, Tuhan Yesus mengasihi Marta, dan Tuhan Yesus mengasihi semua. Ya, apabila kita hidup di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita, hati kita akan gembira, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Yuk, Ibu akan kembali mengajak kalian untuk kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus di tengah kita. Cerita yang disampaikan oleh Ibu Mepi. Mari kita menyanyi Tuhan Yesus sayang, Yesus sayang padaku.
firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang mengajari kami, memimpin kami di dalam mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Ibu akan mengajak kalian memuji Tuhan. Ada orang buta. Sekarang sekali lagi kita menaikkan pujian. Ya, munculkan Kak Otniel. Ya, oke. Ya, adik-adik, Ibu mau tanya, lagu yang barusan kita nyanyikan itu bercerita tentang apa? Ayo Iyet, Ibu pengen tanya Iyet. Jangan di-mute itunya. Ya Iyet apa? Ada orang buta, Bu. Aduh Ibu tidak terdengar ya. Dikerasin coba, dikerasin Iyet. Ibu tidak mendengar. Jangan di-mute, dipencet. Yang merahnya di-mute, jangan di-mute. Iya. Ya, yang keras Iyet. Ada orang buta, Bu. Ada orang buta. Minta. Tentang orang? Tentang orang buta. Ya, Ibu mau tanya pintar. Sekarang, Kesia, orang buta itu yang tadi kita nyanyikan pekerjaannya apa ya? Ayo Kesia. Apa Kesia? Minta. Ya, minta-minta ya. Pinter. Nah, orang yang minta-minta itu sama dengan namanya apa? Pengemis ya. Pada hari ini pun
Ibu akan menceritakan tentang orang buta yang bernama Bartimeus, ya, adalah seorang pengemis, ya. Nah, Ibu akan tanya, siapa yang pernah melihat pengemis? Ayo tunjuk jari semuanya. Yang pernah melihat pengemis? Ya, ya pengemis kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan, ya, ataupun pengemis itu bisa datang dari satu toko ke toko lain, dari satu rumah ke rumah lain. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian melihat pengemis? Ayo, siapa ya? Melan, Nasya, bagaimana perasaannya ketika melihat pengemis? Kasihan. Ya, tentu kasihan. Apalagi pengemis itu buta, ya, seperti cerita yang akan Ibu ceritakan. Nah, saat ini Ibu mengajak kalian untuk tutup mata semua. Tutup mata. Ayo tutup mata. Ya, jangan mengintip, tutup mata semua. Ya, nanti Ibu akan hitung 1 sampai 10. Nah, Ibu tanya, ini angka berapa ya? Gak tahu. Ya, pintar, gak tahu ya, karena tutup mata berarti kamu tidak mengintip. Nah, Ibu akan hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah buka matanya. Ya. Bagaimana perasaan kalian ketika matanya ditutup? Ayo Gisel, Ibu mau tanya. Bagaimana perasaannya ketika matanya ditutup? Gelap. Gelap. Gelap, tidak enak. Nyaman tidak? Tidak, karena matanya ditutup, ya. Hari ini pun Ibu akan menceritakan tentang Bartimeus. Ayo, kita akan buka Alkitab kita, ya, yang sudah bisa membaca. Buka Alkitab kalian. Kita akan baca dari Markus 10. Markus 10. Sudah? Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ke-52. Sudah semuanya? Ya, Gisel kayaknya belum ya. Belum ketemu Gisel. Markus 10. Markus itu ada di perjanjian apa? Sudah, Bu. Baru, ya, pintar. Perjanjian baru, ya. Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52, ya. Ibu akan bacakan bersama Kasando karena koneknya kadang tidak kedengaran, ya. Ibu akan baca 1 ayat, Kasando pun akan baca 1 ayat. Markus 10 ayat ke-46 sampai dengan 52. Ibu yang ayat apa? Saya ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya. Hari ini firman Tuhan berbicara ketika Yesus dan murid-muridnya melayani, ya,
Tuhan Yesus melayani dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke tempat lain, ya. Dan ketika dalam pelayanannya, Yesus selalu diikuti banyak orang, ya. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, ya. Ngapain ya Tuhan Yesus diikuti oleh orang banyak, ya? Tentu banyak alasan ya orang-orang itu mengikuti. Satu, orang banyak itu ingin melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua, orang-orang banyak itu ingin mendengarkan khotbah Yesus. Yang ketiga, tentu orang-orang banyak itu ada yang sakit dan minta disembuhkan. Dan banyak alasan lagi oleh orang-orang itu mengikut Yesus, ya. Nah, ketika Yesus sampai di kota Yeriko dan akan keluar dari kota Yeriko, ya bersama-sama muridnya, di situ ada seorang pengemis yang sedang duduk, ya. Pengemis itu buta sejak lahir. Namanya siapa tadi yang kita baca? Bartimeus, ya. Dia adalah pengemis yang buta, ya. Rupanya Bartimeus itu sudah mendengar, ya, banyak orang yang lewat di depannya. Lalu ia bertanya, ada apa ya? Ada apa ya kok suasananya ramai sekali saat ini, ya? Lalu orang-orang itu mengatakan kepada Bartimeus bahwa ada Tuhan Yesus yang akan melewati ke tempat itu, ya. Nah, supaya rupanya Bartimeus sudah mendengar siapa itu Yesus. Sayangnya ia tidak bisa mendekati Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia buta. Dan karena keadaannya pada saat itu penuh sesak. Tidak mungkin dia mencapai ke tempat Tuhan Yesus. Maka Bartimeus akhirnya tidak kehilangan akal. Dia berteriak-teriak, ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ya. Tetapi karena teriakannya sangat keras, orang-orang banyak di sekitarnya itu merasa terganggu. Marah ya kepada Bartimeus dan menegurnya. Ngapain kamu berbicara dengan keras-keras, berisik, ganggu kita semua, ya. Tetapi Bartimeus ketika ditegur, ketika dimarahi orang banyak, bukannya berhenti, malah dia tambah semakin keras ngomongnya, ya, berbicaranya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ya. Karena teriakan yang sangat keras itu, akhirnya Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk mendekat kepadanya. Dan setelah Tuhan Yesus bertemu, Tuhan Yesus bertanya ya kepada Bartimeus, apa yang engkau kendaki supaya aku perbuat kepadamu Bartimeus, ya. Akhirnya Bartimeus menjawab, Rabuni, tolong aku, saya ingin dapat melihat, ya. Lalu Yesus menjawab kepada Bartimeus lagi, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sungguh ajaib, adik-adik semua, akhirnya Bartimeus bisa melihat, ya, betapa senang hati Bartimeus karena selama ini dia pernah melihat, tetapi pada saat itu Tuhan Yesus dengan mujizatnya membuat Bartimeus bisa melihat. Dan pada akhirnya Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus melayani. Kita pun bisa merasakan bagaimana senangnya Bartimeus ketika disembuhkan, ya. Karena mata adalah sangat penting bagi kita. Mata gunanya untuk apa? Ayo, melihat, ya. Kita bisa melihat pemandangan alam, kita bisa melihat gunung, laut, pantai, kita bisa melihat bunga yang indah, kita pun bisa melihat, kalian bisa melihat guru-guru kalian, kalian bisa melihat teman-teman kalian dan orang tua kalian. Jadi mata itu adalah sangat penting bagi kita, ya. Nah, rupanya itulah yang diinginkan Bartimeus selama ini, ya, selama hidupnya, ya. Nah, selagi ada kesempatan, ya, dia pergunakan kesempatan itu untuk merubah hidupnya. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan dia mau berteriak. Ya, rupanya
Bartimius telah mendengar ketenaran Tuhan Yesus, ya, kehebatan Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan banyak orang, ya, berbagai penyakit, ya. Dengan kegigihan dan pantang menyerah inilah, ya, Bartimius akhirnya bisa melihat, ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjuang tanpa mendapatkan hasil, ya. Buktinya dalam cerita siang hari ini, ya, Bartimius bisa melihat bukan berarti ia tidak bisa melakukan sesuatu, ya. Dia masih punya sesuatu, ya. Dengan apa? Dengan suaranya, ya. Suara itu ia gunakan untuk menarik perhatian Tuhan Yesus dan akhirnya berhasil. Demikian juga dengan kita, ya. Tuhan pasti akan membuat kita berhasil jika kita mau berjuang dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Misalnya Ibu kasih contoh. Kita sakit. Tentu kita ingin apa? Ingin sembuh. Nah, untuk kita sembuh harus ada perjuangan yang kita lakukan, yaitu antara lain mana? Pergi ke dokter, ya. Kita rajin minum obat, kita mau istirahat dengan baik, kita makan makanan yang sehat, dan jangan lupa berdoa. Ya, Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan bagi kalian. Nah, kalian misalnya punya cita-cita ingin jadi dokter. Siapa yang mau jadi dokter? Angkat tangan. Wah, ya semua pengen jadi dokter. Ya, dokter itu hebat. Nah, kalau kalian ingin punya cita-cita menjadi dokter, tentu kalian tidak bisa enak-enakan langsung jadi dokter, tidak, ya. Kalian harus apa? Rajin belajar, ikut ilmu, rajin ke sekolah mengerjakan PR, ya. Tidak malas-malasan, dan jangan lupa juga berdoa, ya. Ketika kalian semua sudah memperjuangkan itu dengan iman dan percaya, Tuhan Yesus pasti akan mengabulkan permintaan kalian untuk menjadi seorang dokter, ya. Dalam cerita siang hari ini, ya, kita bisa meniru Bartimius, ya. Yang penting adalah kita tidak menyerah, tidak putus asa, ya, tetapi memiliki iman percaya kepada Tuhan, ya. Jadi Ibu sarankan kalian jangan berhenti berdoa ketika apa yang kalian sampaikan ke Tuhan belum dijawab oleh Tuhan, ya. Terus kita mau berdoa, mau percaya bahwa suatu saat Tuhan akan mengabulkan doa-doa kalian, ya. Nah, ada ayat hafalan yang Ibu berikan, ya. Kemarin Ibu Nani sudah memberikan ayat hafalan, sudah hafal belum? Yang kemarin ikut Zoom. Ayo Gisel, udah hafal belum? Lupa, ya. Lupa enggak? Iya, lupa enggak? Nah, hari ini Ibu akan memberikan ayat hafalan, ya. Dari, ya catat kalau enggak buka Alkitab kalian. Dari Yohanes 3 ayat 37b. Yohanes 3 ayat 37b. Ya, sudah ketemu? Ya, ayat hafalannya adalah, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yo, bisa? Ayo kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, kalian hafalkan di rumah, ya. Biarlah kita pada siang hari ini kita boleh menjadi anak-anak yang semangat, anak-anak yang pantang menyerah, anak-anak yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ya, silakan Kak Sando. Iya, adik-adik, cerita pada siang hari ini sungguh luar biasa. Nah, di sini Ibu Mepi tadi bercerita tentang apa, adik-adik? Orang buta disembuhkan. Namanya siapa, adik-adik? Iya, Bartimeus. Nah, seperti Bartimeus, orang yang pengemis, minta sedekah. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus cinta.
Tuhan Yesus menyembuhkan siapa? Bartimeus. Nah, Tuhan Yesus memang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus penuh dengan kasih sayang. Nah, di sini Bartimeus itu meminta supaya ia melihat. Ia tetap tekun memanggil Tuhan Yesus dan memanggil Tuhan Yesus supaya ia sembuh. Nah, adik-adik, demikian juga kita harus tekun. Misalnya di sekolah kita tekun belajar supaya cita-citanya tercapai. Nah, mari kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui orang tua kita yang memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyi beri syukur, beri syukur. Nah, adik-adik, persembahannya bisa diberikan sama orang tuanya, sama papa dan mama, dan persembahan itu nanti diberikan di gereja. Nanti ya, tunggu musiknya. Ya, kita naikkan beri syukur untuk mengiringi persembahan kita siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Yesus yang menyembuhkan Bartimeus yang seorang pengemis. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami. Mengasihi kami walaupun kami berdosa. Tuhan, saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Karena Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan kami ini dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau berkati anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang di rumah. Kau berkati pekerjaan orang tua mereka. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua mereka di dalam mencari nafkah, di dalam menyekolahkan adik-adik kami. Mari Tuhan Yesus Engkau turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, seperti Bartimeus yang buta yang pada akhirnya disembuhkan Tuhan Yesus, kita yang memiliki tubuh yang sempurna, ya, kita harus banyak-banyak bersyukur ketika Tuhan Yesus memberikan mata untuk kita melihat apapun. Tuhan Yesus memberikan mulut, memberikan tangan, memberikan kaki, memberikan telinga. Biarlah kita mau mempergunakan semua yang Tuhan berikan itu dengan baik, dengan hati-hati, ya, tidak sembarangan, ya, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa, ya. Biarlah melalui cerita ini pun kita mau mempergunakan apa yang Tuhan berikan, ya, dengan baik, bukan misalnya tangan. Jangan sampai kalian menggunakan tangan untuk memukul adik, untuk memukul kakak, jangan, ya. Jangan sampai kalian
mempunyai mulut untuk mencaci maki, untuk marah-marah. Bukan, ya Tuhan tidak menginginkan itu, ya. Marilah di siang hari ini kita akan akhiri dengan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Apapun itu yang Tuhan berikan, kita pergunakan dengan hati-hati untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo, kita akan naikkan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Ibadah sekolah minggu pada siang hari ini telah selesai. Ya, Ibu mohon kalian tetap semangat ya mencapai cita-cita kalian, tetap semangat beribadah, tetap semangat baca firman Tuhan, tetap semangat berdoa sehingga kalian boleh menjadi anak-anak yang baik, menyukakan hati Tuhan ya. Ibu ucapkan sampai jumpa di lain kesempatan.